Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita mau ngajarin murai batu makan dulu ya. Ini trotolan baru panen dari kandang aviari. Ya, mungkin ini juga bisa dipakai triknya untuk murai batu hutan ya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman sekalian, sebelum kita mulai ngajarin makan fur, terlebih dahulu kita itu perlu menenangkan si murai batunya. Jadi ini nangkapnya kemarin sore ya teman-teman sekalian. Sekarang udah pagi ya, otomatis udah semalaman di rumah. Jadi yang pertama nggak usah sibuk ngasih makannya dulu ataupun ngajarin makannya ya, biarkan aja dulu dia adaptasi. Kemudian taruh tempat minum, tempat makannya kosong juga nggak apa-apa ya. Burung stres itu nggak bakal mau makan ya, dia nggak peduli dengan makanan ya. Dia pedulinya bagaimana caranya mereka ini lepas dari kandang ini ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena udah pagi ya, otomatis sore juga kemarin belum makan. Pagi ini mau kita kasih makan ya, masih liar seperti ini, seperti murai batu hutan ya. Ini udah saya siapkan jangkrik dan di bawahnya itu kroto. Nah, ini jangkrik ya, bawahnya kroto. Kenapa mas jangkriknya nggak terbang ya? Ini kepalanya udah dipecahin ya. Jadi caranya itu kita ambil jangkriknya, kemudian pecahin kepalanya. Nah, taruh di sini biar jangkriknya nggak kabur ya. Tapi kalau nggak dipecahin ya kabur dia teman-teman sekalian. Berapa ngasihnya ya, secukupnya lah ya. Nanti kalau kurang kita tambahin, kalau lebih berarti kita kurangi nantinya. Nah, kemudian mas kakinya dilepas nggak? Kalau saya nggak ya, karena dia di aviari itu nggak pernah saya cabut-cabut ya. Dia nyabut sendiri kakinya atau dimakannya malahan ya. Nah, si murai batu itu tahu lah ya. Kita bukan ngajarin trotolan yang lolos tangan ya. Jadi ini kita biarkan aja kakinya, cuman kita pecahin kepalanya supaya nggak kabur ya teman-teman sekalian. Sekarang kita taruh ke sarangnya ya. Oke, ke sangkar maksud saya. Nah, ini di bawahnya ini kroto ya, saya kasih kroto. Nah, kroto itu sebenarnya saya agak ngeri-ngeri ya teman-teman sekalian. Nah, kita biarkan biar dia tenang dulu, ntar ya. Oh ya teman-teman sekalian, ada yang kurang, ini kita kasih vitamin ya teman-teman sekalian, supaya murai batu ini tetap sehat ya. Walaupun stres dia bisa tetap sehat. Berapa tetes ya, secukupnya. Tuh 2, 3, 4, 5 tetes. Jadi cukup. Vitaminnya apa mas? Bebas teman-teman sekalian ya. Mau pakai ebot fit, mau pakai apa ya yang punya saya kemarin itu, Nutribos Fit dan sebagainya ya. Yang penting vitamin ya teman-teman sekalian. Nah, itu kotorannya masih putih ya, karena menandakan dia masih makan serangga. Oke, sekarang kita taruh tempat yang tenang dulu. Nah, kalau udah tenang seperti ini, baru kita tunggu aja dia makan ya. Kita pastikan dia itu mau makan ya. Itu dia masih manggil-manggil indukannya ya. Karena biasanya pagi dia minta makan sama indukannya, padahal udah besar nih, udah bisa makan sendiri. Nah teman-teman sekalian, bagaimana rawatan selanjutnya ya. Nah ini biasanya sampai mereka ini mengenali tempat makan, tempat minum dalam sangkar. Karena biasanya di kandang aviari itu kan wadahnya besar ya, berbeda dengan yang di dalam sangkar. Tempat jangkriknya beda juga ya. Kalau di aviari saya ngasihnya baskom. Nah ini cuman cepuk kecil ya. Nah makanya kita biasakan dulu dia tahu tempat makan mana, tempat minum mana gitu ya. Jadi supaya tuh teman-teman ya, nah, bisa kita lihat mereka tidak peduli dengan makanan yang banyak ya dan bervariasi. Mereka cuma butuh lepas ya, kebebasan. Karena belum terbiasa teman-teman sekalian. Nanti kalau udah adaptasi dengan sangkar ini ya, barulah nanti si murai batu ini
baru nyaman gitu ya, nggak terbang-terbang seperti ini. Nah teman-teman sekalian, dan juga nggak usah panik ya, misalkan Mas nggak mau makan gimana, apa disuapin ya, nggak perlu teman-teman sekalian. Nanti kalau dia lapar itu bakal nyari-nyari makan sendiri ya. Seperti malam tadi itu kan udah capek mungkin terbang-terbang, saya lihat dia nyari-nyari matuk-matuk makanan di bawah, nggak tahu apa yang dimakan sih. Nah, entah kotoran lah ya yang di bawah itu. Nah, yang jelas dia matuk-matuk. Jadi biarkan aja, nanti dia lapar nih teman sekalian. Paling sekitar jam 9-an, jam 10 ini nanti udah mulai itu ya, udah capek terbang-terbang, tenaga udah habis, barulah dia mencari makan yang bisa dimakan ya. Nah makanya di sini teman-teman sekalian, jangan sampai makanannya itu nggak dikasih ya. Nah itulah yang sering menyebabkan murai batu nyilet ya, trotol nyilet, murai batu nyilet ya, karena adaptasi ya. Iya, karena mungkin yang dikasih makanannya nggak sesuai ya, makanya kita kasih makanan yang biasa dia makan sebelumnya dulu. Jangan langsung wah kasih pur ya, mati ya, wah kasih ini aja, misalkan ulat hongkong, padahal dia belum pernah makan ulat hongkong seperti apa rasanya. Nah jadi jangan aneh-aneh dulu ya, untuk awal biarkan aja dia makan apa yang ada di kandang aviari, jangkrik, kroto ya. Nah karena kebetulan saya belum pernah ngasih ulat hongkong di kandang aviari, jadi nggak saya kasih ulat hongkongnya ya, cuma saya kasih jangkrik dan kroto ya. Nah itu teman-teman sekalian. Kemudian kapan kita ngasih furnya ya? Ngasih furnya itu pada saat nanti udah sekitar 3 hari ya, ataupun kalau 2 hari udah mulai adaptasi, udah lahap makannya, itu udah mulai bisa kita ajarin ya. Nah seperti apa caranya ya? Yang pertama mungkin kita kasih furnya 20% dulu, 80% nya jangkrik ya. Intinya lebih banyak jangkrik daripada fur ya. Nah kemudian besoknya ditingkatin 30%, besoknya lagi 50% ya. Nah udah itu baru nanti meningkat terus sampai dominan pur daripada jangkrik ya, ataupun kroto ya. Yang itu tujuannya supaya dia itu mulai belajar. Nah nanti terakhir itu biasanya makan fur basah ya teman-teman sekalian. Nah udah biasa dia makan fur basah, barulah kita mulai mengurangi kadar airnya ya. Kita kurangi terus sampai nggak ada air ya, atau fur kering, atau fur langsung dikasih. Nah itu insya Allah kalau teman-teman mengikuti cara tersebut ya, mengikuti proses-proses tersebut, insya Allah murai batu teman-teman sekalian akan aman ya, dan selamat. Nah ini juga bukan hanya untuk trotolan ya teman-teman sekalian, ini bisa digunakan untuk murai batu dewasa. Seperti saya kemarin itu ngasih makan murai batu hutan ya. Nah murai batu hutan ini dari saya beli itu sampai di ternaknya itu nggak pernah makan fur ya. Nah ketika dia ganti bulu, saya tangkap, akhirnya saya ajarin makan fur sampai nyilet teman-teman sekalian, dia puasa ya. Nah pemilik sebelumnya juga nggak ini. Nah udah mulai makan kan teman-teman sekalian. Nah berarti dia udah mulai lapar itu pastinya, udah lapar, kemudian udah nggak begitu stres banget ya. Oke, jadi cara ini bukan hanya untuk trotol dan murai batu dewasa pun juga seperti inilah teman-teman sekalian. Jangan langsung kasih aja ya, kita punya proses, dan setiap prosesnya itu ada tahapan-tahapannya juga ya teman-teman sekalian. Oke, jadi segitu dulu ya, nanti kita lihat bagaimana trotolan ini akhirnya ya. Mudah-mudahan selamat, dan ini udah ada pengindennya, jangan sampai pengindennya kecewa ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.